Kira-kira mitos atau fakta ya, semua persalinan harus digunting perineumnya? Halo, selamat datang di Kriwil, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Kali ini kita akan ngobrolin soal episiotomi atau tindakan pengguntingan perineum. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalian juga bisa follow sosial media aku dan juga bisa ngikutin grupnya, karena biasanya di situ aku sering share informasi seputar kesehatan ibu dan anak. Nah, kita akan ngomongin soal episiotomi. Jadi episiotomi ini nama medis untuk tindakan pengguntingan perineum. Perineum itu adalah suatu area di dekat vagina dan anus yang biasanya ketika persalinan ini rentan sekali mengalami robekan. Nah, robekan itu ada robekan derajat 1 yang cuman kayak lecet aja, derajat 2 yang lecet terus ada otot perineum yang robek, derajat 3 itu robekannya agak lebih dalam lagi, kemudian hampir sampai anus, kemudian derajat 4 itu yang robekannya sampai anus. Nah, kenapa sih dilakukan episiotomi atau pengguntingan perineum? Kenapa tidak perineumnya dibiarkan robek sendiri? Nah, ada beberapa indikasi yang mendasari kenapa sih dilakukan episiotomi. Tapi yang jelas bukan karena bidannya atau dokternya dendam sama ibunya gitu ya. Tetapi yang pertama itu biasanya karena persalinannya itu sudah berjalan cukup lama dan tidak ada kemajuan. Jadi untuk supaya persalinannya ini cepat gitu, biasanya dilakukan episiotomi. Karena kalau misalnya ketubannya udah pecah, janinnya udah lama tertahan di jalan lahir, maka resiko nanti janinnya mengalami asfiksia atau gagal nafas. Yang kedua, kalau misalnya posisi janinnya kurang optimal, kayak misalnya sungsang atau kemudian dia presentasi dahi atau janinnya itu sangat besar gitu, sehingga dia kesulitan untuk keluar dari janin lahir, sehingga kita perlu melakukan episiotomi supaya janin lahirnya itu jadi lebih lebar sehingga janinnya itu jadi bisa lahir dengan mudah. Lalu yang ketiga, kalau misalnya ada indikasi perineumnya itu tebal dan kaku sehingga nanti ada risiko dia robek sampai derajat 4 atau sampai anus. Nah, biasanya akan dilakukan tindakan episiotomi yang miring supaya nanti robekannya itu nggak sampai anus. Karena kalau robekannya sampai anus, memang nanti pemulihan dan reparasinya itu agak lebih lama. Ada kemungkinan nanti BAB-nya bocor keluar lewat janin lahir, sehingga akhirnya untuk mencegah supaya nggak sampai robekan derajat 4 itu dilakukan episiotomi atau pengguntingan perineum. Yang selanjutnya itu karena misalnya ada kegawatan janin. Jadi misalnya ketika persalinan tiba-tiba denyut jantungnya jadi cepat atau melemah, nah itu juga janinnya kan harus segera dilahirkan, maka dilakukan episiotomi. Bisa juga karena persalinan tersebut membutuhkan alat bantu seperti misalnya forceps atau vakum. Nah, tentu saja itu membutuhkan janin lahir yang lebih lebar sehingga dilakukan episiotomi. Dan yang terakhir itu karena kondisi ibu. Jadi misalnya ibunya memang ada komplikasi ketika kehamilan, kayak misalnya sesak nafas atau jantung yang membutuhkan persalinan yang cepat, atau misalnya ibu tidak kuat mengejan sehingga dibutuhkan janin lahir yang lebih lebar. Nah, itu dilakukan episiotomi. Episiotomi sendiri sebenarnya ada banyak style atau gayanya, tetapi yang sering dilakukan itu adalah pemotongan episiotomi yang medial atau tengah dan episiotomi yang miring atau mediolateral. Nah, biasanya kalau yang tengah itu memang dia penjahitannya akan lebih mudah, tetapi ada resiko lebih tinggi robekannya sampai derajat 4. Kalau yang miring itu memang biasanya penjahitannya akan lebih sulit, tetapi resiko untuk robek sampai ke anus itu lebih sedikit. Nah, tentu saja episiotomi ini juga memiliki efek samping gitu ya. Ada resiko efek samping atau resiko komplikasi yang bisa ditimbulkan. Tapi yang namanya resiko bisa terjadi dan bisa juga tidak. Jadi efek samping yang bisa ditimbulkan itu yang pertama terjadi infeksi. Biasanya ini karena memang lukanya kurang bersih atau alat yang digunakan seperti gunting episiotominya mungkin tidak steril. Nah, ini resiko terjadi infeksi. Kemudian bisa juga ada rasa nyeri ketika nanti sudah pulih kemudian berhubungan intim, karena kadang-kadang luka yang mediolateral ini ya agak dalam juga gitu sehingga pemulihannya agak lama sehingga menimbulkan rasa nyeri. Kemudian bisa juga ada gangguan menahan hasrat buang air kecil dan buang air besar, apalagi kalau misalnya episiotomi itu sampai melukai daerah
anus. Nah, itu tentu saja bisa berpengaruh terhadap buang air besarnya. Tetapi resiko atau efek samping ini juga bisa dialami oleh ibu-ibu yang melahirkan per vaginam secara normal tanpa episiotomi tapi mengalami robekan perineum. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa episiotomi itu memang ada indikasinya. Jadi tidak semua ibu melahirkan pasti dilakukan episiotomi atau pengguntingan perineum. Tetapi kalau misalnya dilakukan, tentu saja kita harus melakukan perawatan luka dengan baik. Kita harus mengkonsumsi makanan yang tinggi protein supaya nanti jahitannya nggak gagal. Aku sudah pernah bikin video gimana caranya mengatasi kalau jahitan gagal, apa yang menyebabkan jahitan gagal. Kalian nanti bisa nonton sebagai bekal supaya nanti pemulihan luka bekas persalinannya lebih cepat sembuh dan tidak gagal-gagal. Buat kalian yang punya pertanyaan soal episiotomi, kalian bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat, semoga lancar persalinannya, sehat ibu dan bayinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!